Yang benar-benar bikin terpuruk, kalau kita di situ jadi warga situ, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada orang luar bantu. Belum tentu saya kuat. Saya kuat-kuatin butuh self healing 3 jam sebelum masuk lokasi bencana itu, ternyata ya saya kuat, tapi bertahan 1 minggu. Setelah itu saya nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Taufik 2,5 juta di channel 2,5 juta di YouTube. Terima kasih teman-teman yang menonton di channel ini. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dalam perasaan yang bahagia. Kali ini ada tamu spesial nih, Bang WD Moto Garage. Ini teman lama saya. Kebetulan video kali ini adalah video pertama podcast saya, dan Bang WD ini adalah tamu pertama saya di podcast saya. Sebenarnya saya sudah lama sekali terinspirasi dengan perjalanan dari Bang WD ini. Setiap kali perjalanan touringnya itu unik ya, gak kayak orang-orang karena wonderless sekali dan gak mikir itu yang namanya kapan pulangnya, itu udah gak ada pikiran sama sekali. Oke, langsung aja ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang WD. Kenapa tuh kok namanya WD? Sejak kapan dipanggil WD? Sebenarnya itu nama blog saya. Jadi blog saya itu kan Warung DOHC. Warung DOHC. Aku ngeblog era 2010-an lah, hampir bareng sama IWB, tapi dia lebih senior saya sedikit. Oh, 2010 itu zaman internet kan masih pakai smartphone itu ya, pakai modem itu kan? Fleksi malah. Pakai fleksi. Oh, WD itu karena warung DOHC. Betul. Terus disingkat jadi WD itu. Jadi nama blognya apa itu dulu? Warung DOHC.wordpress atau .com. Oh gitu, sekarang masih running? Masih, tapi vakum banget, udah bertahun-tahun kosong, tapi masih bisa diakses di WordPress. Oh gitu, terakhir update kapan itu? 2016 apa ya? Wah, udah 1 dekade, itu sudah 10 tahun yang lalu. Iya. Kesibukannya apa sekarang Bang WD? Bengkel. Ya. Bengkel itu apa nih? Jadi teknisi, accounting, kasir, resik-resik, atau? Di Warung DOHC itu saya branding, saya dulu spesialis atau sering megang mesin DOHC atau CBR kalau waktu itu ya. Oke. Mesin yang nggak gampang rawatannya, nggak gampang spare partnya. Itu saya branding, saya orang yang bisa bengkel sendiri juga, berangkat dari rumahan. Sampai sekarang di bengkel, posisi saya tetap owner sekaligus manajer, tapi tetap saya mau meyakinkan pelanggan kami itu tahu kalau Bang WD itu juga bisa bengkel. Oh gitu. Jadi owner, CEO, accounting, ya kan, mekanik juga. Iya. Tapi kadang tukang sapu juga, ya enggak? Iya, asal-asal cuci kopi itu kan di tempat saya kalau ngopi gratis. Oh gitu. Jadi dikatakan owner yang benar-benar memang paham dari bengkelnya itu sendiri ya, gitu ya. Jadi memang tidak mengerjakan langsung milik konsumen, tapi saya tampakkan kalau saya kukunya tetap hitam, ngutak-atik mesin tapi milik saya sendiri sambil ngawasi rekan-rekan kerja beraktivitas. Oke, luar biasa. Berarti udah berapa tahun itu Bang WD bengkelnya? Bengkelnya diresmikan ada gedung fisiknya 2017. 2017, hampir 9 tahun. Wah, hampir 9 tahun. Ya. Berarti dulu pernah kerja juga? Iya, sebelumnya di perusahaan, tapi tetap part time di rumah bengkel. Oh, part time di rumah bengkel. Tapi dulu lulusannya apa itu Bang WD? Sekolah SMA, terus diploma di Jogja sini, teknik mesin konsentrasi otomotif. Oke, berarti emang sejurusan ya, sudah ada keilmuannya gitu ya. Wah, luar biasa. Sudah 2017 sampai sekarang 2026, berarti udah ada 9 tahun ya. Itu bengkel fisik ya Pak? Bengkel fisik. Tapi kalau bengkel rumahnya udah dari sejak kuliah 2004-2005. Oh, jadi kuliah itu udah sambil cari duit sendiri? Bukan cari duit, tapi hobi ngoprek. Oh, hobi ngoprek. Jadi memang passionnya di situ, hobinya di situ, akhirnya tercetuslah WD, Warung DOHC itu spesialis mesin-mesin DOHC dulu, yang nggak semua orang itu bisa. Ya, dulu. Gitu toh, gitu. 17 tahun blogger, awal mulanya gimana itu Bang WD? Sebenarnya kalau dari sisi perspektif saya, ngeblog itu kayak orang curhat.
Oke. Ya, terus sisi menariknya kalau kita ngeblog itu kita bisa sharing pengalaman, tapi juga ngambil juga pengalaman dari orang-orang di kolom komentar. Jadi interaksinya waktu zaman ngeblog itu menurut saya bisa nularin sesuatu, tapi saya juga dapat sesuatu yang bagus juga dari komentar orang-orang. Berarti bisa dikatakan Bang Wedi itu kan suka menulis ya dari betul. dulu. Suka menulis, seorang pembaca juga. Karena Ya. kalau dikata orang kan kalau bisa menulis itu kan referensinya dari apa? Dari membaca berarti ya. Itu suka menulis sampai akhirnya 2016 itu terakhir update, terus 2017 diresmikan bengkel fisik itu ya. Ya. Akhirnya mungkin saking sibuknya, saking larisnya nggak sempet ngupdate blognya lagi ya gitu Betul, ya. betul. Oh gitu. Nah, kemarin saya lihat itu di postingan-postingan Bang WD itu kemarin sempat ke Aceh ya perjalanan itu. Terus kenapa toh kok suka sama yang perjalanan atau petualangan? Karena saya lihat itu nggak cuma sekali aja. Yang ke Sumatera itu udah 2 kali. Terus ke timur saya lihat Bang Wedi itu naik Sekupi itu kan pernah sama istri itu ya, bulan puasa pula ya kan. Ya. Kan jarang banget orang safar bulan puasa sama istrinya bawa tas yang gede itu puasa berangkat siang bolong sampai katanya itu ngemper. Ya. Itu kenapa kok suka? Kalau konsep bepergian motoran touring safar saya itu seperti ini memang memadukan antara low budget dengan freedom. Low budget dengan freedom. Iya. Ya. Padahal punya duit. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Tapi prinsipnya adalah low budget Sama freedom. sama freedom. Oke. Freedomnya gimana itu yang dimaksudkan? Kapan saya mau berhenti? Kadang nggak saya bikin draft. Mau berhenti di mana, mau makan di mana itu kadang nggak. Random banget. Oh, random banget. Gas aja. Kuat ya gas, ngantuk ya berhenti, lapar ya makan. Oh gitu. Oke, siap. Cuman memang beberapa daerah yang sudah saya sorot itu kadang 1-2 kata kunci untuk lokasi yang estetik atau bagus di mana itu biasanya sudah saya cari. Nah, nanti tetap realisasinya tetap bisa improve. Entah nanti jam berapa sampai situ. Kalau kesorean ya sekalian nginep, sekalian nenda dan sebagainya untuk menikmati paginya. Misal daya jual view-nya pagi hari. Jadi benar-benar menikmati perjalanan gitu ya. Pokoknya los merdeka. Ya. Berarti ngomong-ngomong nih ya, berarti bengkelnya sering ditinggal dong kalau pas. Sering banget. Sering banget dan itu udah aman, bengkel udah jalan. Nah itu dia, kenapa saya bilang saya mekanik tapi nggak ngerjain buat konsumen. Karena saya memastikan yang saya pegang manajemennya. Oke. Dan saya bikin trust ownernya pun iso bengkel. Oke. Jadi harapannya mekanik-mekaniknya juga sudah saya set untuk ya menganggap saya itu bukan hanya bos tapi teman kerja. Oke. Berarti artinya konsumen itu kan udah tahu nama besar WD, Motogiris itu ya. Datang ke bengkel udah nggak masalah ya. Yang namanya kalau nggak harus diservis sama Bang WD itu nggak masalah juga. Masalah. Sama timnya aman aja gitu ya. Nggak ada komplain yang berarti gitu loh. Oke. Terus ini nih yang menarik nih. Saya yang paling menarik itu kemarin pas ke Aceh. Ya. Pas ke Aceh itu saya lihat berbulan-bulan itu Bang WD update di sana dan saya nyimak itu gimana perjalanannya, sempat jatuh juga kalau nggak salah ya, sempat jatuh kepleset gabruk gitu. Sempat juga ya. Jadi perjalanan Aceh ini bermula dari mana Bang WD? Awalnya piye kok iso menentukan kok kerentek gas Aceh itu? Komponennya perjalanan jelas memenuhi syarat saya di hobi. Jauh, interval ridingnya sering dan panjang, sama pemandangannya bagus. Itu di luar di luar bencana. Di luar bencana Sumatera itu bagi saya memang daya tarik tersendiri. Oke. Terus pas bencana itu ya memang sisi terenyuh saya lebih tergugah saat itu. Di samping dulu punya cerita waktu tsunami. Waktu saya kuliah itu juga sempat pengen ke Aceh, pengen menyatakan jadi relawan.
waktu itu ya. Karena Tahun berapa ya itu ya? 2004 ya. 2004 tsunami ya. Kalau gempa Jogja kan 2006 Iya. ya. 2004 ya berarti. 2004 tsunami, kita di Jogja kampusnya banyak dan biasanya ada pengumuman kan memberangkatkan relawan bla bla bla. Waktu itu pengen banget ke Aceh, Ya. pengen gabung ke kampus-kampus entah yang mau berangkat mana, tapi nggak dapat restu dari orang tua. Oh, waktu itu udah pengen berangkat tapi dari orang tua terkendala restu dari orang tua. Terus pas banjir longsor kemarin sedikit teringat semacam hutang masa lalu. Oh, karena dulu pengen waktu pas tsunami itu ya. Ya. Terus banjir itu terus tergerak, wah saya harus ke sana Bang Widi harus Ya. tergerak ke sana. Itu bulan apa itu? Longsor banjir kan terjadi di akhir Oktober 2025. Terus selang 4-5 hari praktis FYP-nya berita kayak gitu. Terus muncul rasa pengen join, pengen nyusul. Terus bisa gasnya itu boleh dibilang 10 hari setelah bencana ngegas dari sini kan. Terus sampai sana boleh dibilang udah di fase sekitar 2 minggu setelah bencana. 2 minggu setelah bencana. Oh ya, kenapa kok nggak cukup bantu aja dari Jogja? Karena misalkan ya, amit-amit non sewu, kalau dari Jogja kan dihitung dari dananya yang begitu besar, Bang Widi ke sana berangkat sendiri. Itu kenapa kok nggak dari Jogja aja dengan dana yang lebih, misalkan donasi ke sana kok harus berangkat itu? Jadi nyambung juga dengan pertanyaan sebelumnya, itu menjadi komponen kenapa jadi berangkat. Iya. Kebetulan saya juga punya prinsip apapun yang kami punya di sini, di dunia ini itu titipan. Dan saya pengen hobi saya, kesenangan saya itu bukan semata kesenangan. Oke. Contohnya saya punya benda mati namanya motor. Ya. Mau jelek, mau yang bagus, mau yang modif, sebisa mungkin nanti dia bisa bantu jawab. Oke. Motor ini dipakai untuk apa kan gitu. Nah, salah satunya itu. Oke. Terus berikutnya, bener bantu itu bantu aja. Tapi kalau kena bonus viral, harapan saya sih ini bisa jadi ketok tular. Ya. Jadi walaupun nggak viral, saya udah bantu aja. Tapi kalau bonus viral, orang lain akan ikut. Oh iya bener, di sana butuh banget. Tergerak gitu ya. Tergerak. Jadi sekalian menginspirasi orang lain ya, untuk tergerak itu ya, untuk bantu di Aceh itu ya. Kemarin ngomong-ngomong berangkat sama siapa Bang Widi? Kayaknya nggak cuma sendirian sih ya, soalnya ada yang nyotingin itu ya. Kemarin sama siapa itu Bang Widi? Kebetulan sama teknisi atau karyawan saya. Oh jadi teknisi Bang Widi itu. Oke, jadi dia bilangnya gimana berarti Bang Widi? Kamu libur kerjanya ke Aceh gitu, ikut aku gitu. Konsepnya seperti itu. Saya pamit sama anak-anak seperti biasa. Bengkel akan saya remote. Saya ada misi khusus. Tapi saya kali ini mau buka kesempatan siapa yang mau ikut. Tak sayembarakan. Intinya nggak mulu-mulu. Intinya segala macam kebutuhannya saya penuhi. Sama misal dapat gaji ya boleh dibilang berapa persen gitu. Dari pendapatan kalau kamu tetap kerja sama saya. Nah, setidaknya kamu nanti pulang utuh kan, nggak ngeluarin pengeluaran buat diri kamu sendiri. Memang target saya yang jomblo sih. Tapi saya tawarkan ke semua karyawanku, yang lainnya muntir. Satu orang yang berangkat, yang kebetulan muda, yang memang kebetulan juga semasa sekolahnya anak pramuka. Oh, jadi memang aktivis ya dia ya. Namanya siapa itu Bang Widi? Jupri. Jadi Jupri itu aktivis memang dari dulu sering ikut pramuka. Jadi dia juga memang dari dirinya Mas Jupri ini juga dia tergerak untuk berangkat ke Aceh juga toh. Iya. Ya kan gitu. Tapi kemarin BTW pakai motor apa? Bang, sepertinya seingat saya motor Bang Widi itu bukan itu. Ini motor siapa lagi nih yang dipakai Bang Widi itu? Jadi motor saya emang banyak, artinya banyak itu sesuai peruntukannya.
Kalau yang jauh, kalau yang terabas dan sebagainya, saya pasti menggunakan motor yang berbeda-beda. Oke. Tapi karena kemarin memang tahu bakal nembus jalur yang berat, saya bawa motor pribadi saya itu Trail VR Oke. yang sudah saya modifikasi baik performa maupun fitmentnya. Itu yang dibikin injeksi itu. Iya betul. Jadi dari karbu terus dibikin injeksi itu. VR Trail itu ya. Terus satunya? Satunya CB150X. Itu pertimbangannya motornya masih muda, standar dan tangkinya besar, iritnya masuk. Itu motornya Bang Widi juga? Kebetulan dipinjemi Astra. Oh gitu? Ya. Dari main dealer Jogja ya? Iya. Gimana ceritanya kok bisa dipinjemin itu? Ya karena mereka tahu kalau saya mau berangkat, Ya. terus kebetulan ya komunikasi lah. Saya tetap mau berangkat, apapun motornya, berapapun personelnya. Kalau hanya satu orang pun saya tetap berangkat. Ya. Tapi kalau ada satu orang lagi untuk asisten itu akan lebih bagus karena ini akan banyak aktivitas fisik dan semacam kerja bakti kan. Jadi semacam butuh tim. Nah, akhirnya deal dikasih pinjem CB150X. Oke. Luar biasa itu. Jadi saya tuh heran karena Bang Widi pun kan punya motor yang cc-nya besar. Iya. Kenapa nggak pakai motor yang cc-nya besar malah dipinjemi padahal motornya kan banyak. Makanya itu kan enak ya kalau pakai motor sendiri yang cc besar. Iya. Bahkan menurut saya Bang Widi pun kalau mau beli motor yang 500 cc kayak yang motor-motor adventure sekarang pun pasti mampu. Kenapa itu? Pertama, Sumatera itu medannya unik banget. Unik. Apalagi ini ujungnya Sumatera, terus kondisinya bencana. Jelas saya memang basicnya anak trail walaupun bukan yang petarung, walaupun bukan yang fighter jago tanjakan, tapi saya memang anak 2x1. Oh, 2x1. Off-road. Jadi saya paham betul bakal nemu medan off-road dan memang akan saya cari. Dan saya yakin motor yang saya bawa itu nanti di sana bukan bermaksud sombong sih ya, tapi pasti dibutuhin. Jadi makanya saya bawa trail sama CBX itu yang semi lah. Tapi nyatanya itu saya pakai ngetrail. Oh iya, tapi Bang Widi pakai yang mana? Dua-duanya. Oh jadi ganti-gantian sama Jupri? Iya, kebetulan kalau Jupri beginner banget ya. Dia penguasaan kendalinya belum sejago saya. Jadi dua-duanya jalan bareng, tapi pas di lokasi dan menembus jalur-jalur yang terisolir, saya yang banyak kendali. Oh, yang di depannya. Ya, misalnya gini, trailnya sudah sampai sini, sekalian ini ada prepare apa atau ditinggal, yang CBX-nya saya bawa dulu. Oh, jadi dilangsir gitu, gantian gitu, dijoki gitu. Ya. Oh, gitu. Ya. Tapi kemarin persiapannya gimana itu waktu mau berangkat? Super kilat 4 hari. 4 hari? 4 hari. Dari keputusan itu, persiapan. Ya. Terus apa yang dipersiapkan buat dibawa ke sana? Yang pertama izin istri. Pertama. Setelah izin istri apa ACC, jawaban istri ketika pertama bilang itu? Enggak boleh. Bilangnya gimana? Saya piye lek ngomong piye nek karo bojone kan ngono. Nek touring kan ketok le foya-foya iki ada di relawan le ngomong piye? Masih ingat enggak atau WA? Masih. Sudah bikin draft mau ngomong ini disimpan nanti malam tak utarakan, dredeg nggak jadi. Draftnya tak koreksi mau bilang gini, malam hari ngomong lagi dredeg nggak jadi. Karena saya takut bakal nggak dikasih izin. Oh gitu. Ajaibnya, kebetulan saya juga aktif di komen-komennya akun-akun aktivis atau relawan atau Pak Ustadz Ustadz di Masjid Jogja yang aktif ngirim bantuan ataupun mengelola bantuan. Itu saya tunjukkan di komen kalau saya mau berangkat, semua udah saya siapkan, tinggal mohon doanya biar istri ACC. Dan itu dibaca banyak ribuan netizen. Oh gitu. Di like ribuan netizen, dibalas ribuan netizen. Berarti izinnya itu istri baca? Baca. Tak kasih tahu sih. Oh gitu. Yang doain udah banyak. Oh iya. Masa kamu nggak ngelolosin? Karena doa ini doa yang baik banget. Gitu. Oh jadi kasih tahu itu ya. Terus jawaban istri piye gue, Bang? Ya awalnya melepas dengan sedikit keterpaksaan dan yang pasti sih sebenarnya
Dia nggak khawatir kalau saya main motor, sebelum ke Aceh saya jatuh, retak tulang. Semacam udah tahu resikonya kalau main motor. Tapi waktu itu yang jadi kekhawatiran dia adalah ini lokasi bencana. Nggak tahu alamnya nanti mau kayak gimana, nggak tahu chaos orang di dalam kebencanaan itu kayak gimana. Padahal udah sering nemenin dalam wanderlust-nya Bang WD kalau kemana-mana, tidur emperan, tidur di alam bebas kan udah sama-sama tahu kan gitu. Terus karena istri tanya nggak mau berapa hari itu ke sana. Ya saya ngajukan proposalnya minimal 1 bulan. Ninggalin istri ini minimal 1 bulan. Udah dikasih minimal 1 bulan kan gitu. Ya. Oke. Jadi kemarin Jogja Aceh berapa hari gitu Bang? Soalnya kalau di postingan itu kan 8.000 kilometer ya. Itu PP ya, 8.000 kilometer ya. 8.000 kilometer itu artinya sini dari Jogja sampai di Denpasar masih ke Padang Bay itu kan 800 kilo ya. 10 kali itu. 10 kali ya. PP itu kan PP kan 1.600 berarti PP 5 kali itu. Iya. Ya kalau 800 kali 5 sampai Padang Bay kali 5 untuk sampai ke Aceh itu. Ya. Berapa hari itu perjalanan? Berangkat hari apa? Ingat nggak? Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat. Sebelum Jumatan atau setelah Jumatan? Sebelum Jumatan. Dari Wates ya. Iya. Terus Jumatan di mana itu padahal Bang WD? Di sebelah utara Sempor. Oh, udah sampai Sempor itu. Maaf, sorry. Karena waktu berangkat baru 100 kilo itu udah langsung ada drama, bracket apa patah lah. Jadi mampir ngelas apa gitu. Itu mampir ngelas, benerin bracket, makan, terus lanjut lagi ketemu sholat Jumatnya di Pantura Tegal, deket Guci. Oh, di Pantura Tegal deket Guci. Oke. Terus nginep di mana itu? Ketemu malam di Pantura Indramayu. Tidurnya tidur ayam sih Pak, sejam tidur, terus enak, berangkat lagi, mendekati Bekasi kayak gitu. Pokoknya intinya setting waktu jangan sampai nanti pas capek itu pas ketemu macet. Oke. Gitu. Ketemu terang lagi di mana itu habis subuh? Ingat nggak? Oh, waktu itu di portal teman kita Indoride. Alki ya? Alki. Nah, di situ lama. Alki di mana sih? Jakarta. Bekasi. Oh, Bekasi. Ya, Juragan Jok kan? Alki Juragan Jok. Ya, afiliator. Oh, dia tahu ya kalau Bang WD mau ke sana terus di DM atau di WA. Di portal disuruh istirahat di sana sampai siang. Oh, saya ingat itu story-nya itu sama Alki ini mendoakan ini Bang WD mau ke Aceh kan gitu. Saya ingat story-nya itu, ingat. Soalnya dia kan juga orang keturunan Minang. Oh iya. Jadi mungkin merasa saya tengok juga kampung halaman dia kan gitu. Oke. Karena juga saya bakal masuk ke Minang juga. Tapi nggak diajak Alkinya? Dia punya kesibukan sendiri Pak. Oh, barangkali mau nge-review. Oh gitu. Oh, terus di portal Alki itu. Iya. Terus nyebrang kapan itu nyebrang? Nyebrangnya malam harinya. Malam harinya, berarti 24 jam lebih ya, hampir 36 jam ya. Di jalan baru nyebrang gitu ya. Karena dari satu jalan tadi kan bener-bener nggak tidur yang semalam suntuk toh. Ya. Jadi ngecer, makanya dibikin sesantai itu, baru malam harinya nyebrang, subuh udah di Lampung. Ya. Padahal 600 kilo kan sampai Merak itu dari Jogja ini. Ya kira-kira gitu pakai motor kan, 600 kilo kan gitu. Nah, bicara 8.000 kilometer itu di rencana awal sesuai maps Jogja Aceh itu 3.000 kilo. Oke. Tembaklah PP 6.000. Ya. Nah, 2.000-nya itu aksi kami. Oleh muter-muter itu. Entah di kebencanaan, entah sekalian explore setelah kita pulang. Oke. Itu berapa hari itu? Berangkatnya berapa hari? Berangkatnya ngepush lewat Jalinsum, jalur lintas Sumatera Timur, 9 hari. Lewat timur 9 hari. Itu jalur bus paling gampang. Oh, jalur bus paling gampang. 9 hari itu. 3.000 kilo. 3.000 kilo 9 hari ya? Iya. 3.000 kilo 9 hari.
istirahat full semalamnya benar-benar menikmati tidur boleh dibilang 3 kali. Yang selebihnya ngecer kayak tadi, ngepush, nek nggak ngantuk gas, nek ngantuk tidur sembarangan. Tapi tidur di hotel nggak? Perjalanan saya di Aceh sama sekali nggak kena hotel. Jadi tidurnya di mana itu? Perencanaan awal tetap low budget itu merah putih SPBU, Oke. masjid, sama kalau kami memang mau menyatu dengan warga ya di rumah warga. Karena waktu itu kan misinya relawan. Oke. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tuh ya, kan 3.000 kilometer ya Bang. Sebenarnya itu udah ada titik tujuan pasti atau belum? Nah saya bingungnya tuh, atau cuma gambling aja, yang penting ke sana, ngecer aja keliling-keliling, yang penting kita keliling-keliling. Nah saya tuh penasarannya, itu udah ada titik yang pasti belum mau ke sananya itu bagian mana? Karena non sewu itu yang sana terdampak itu selain Padang mana aja? Padang, Banyak ya. Jadi 3 provinsi besar itu kan Aceh kena, ya, terus Padang kena juga. oke. Sumatera Utara bagian barat, Barat Utara berarti ya? Tapanuli gitu banyak. Oke. Oke. Jadi kemarin tujuannya itu sudah pasti atau gimana itu kemarin? Tujuan akhir nih maksudnya. Ya maksudnya sampai sana. Saya itu sama Jufri mau berhenti di mana gitu. Jadi kenyataannya kalau kita memasuki daerah bencana itu rumit. Sekalipun alat kita sudah bawa, atau misal sampean punya camper van, punya truk home, itu kalau masuk ke daerah bencana rumit. Kenapa itu? Rumitnya kadang kita dibuat bingung akan stay di mana, akan bantu yang mana. Rumitnya begitu. Nah kebetulan karena tadi itu yang nyambung masalah izin yang dibantu doa ribuan netizen tadi kan otomatis dinotis sama lembaga atau para ustadz-ustadz di Jogja. Contohnya Masjid Nurul Asari atau Jogokaryan, Nurul Asri atau Deresan itu ya, atau Jogokaryan atau Teras Dakwah. Nah, di antara circle mereka kan ada yang notis. Oke. Jadi mereka mantau ya perjalanan Bang Wede ya. Ya, enggak semua sih, tapi tetap ada yang ke notis, terus ada yang menghubungkan. Nanti ketika saya sampai sana itu bisa bantu yang di mana. Nah, itu dapat. Oh, terus dikirimilah lokasi mana itu? Aceh Tamiang pertama. Aceh Tamiang. Itu yang ngirim, yang ngasih tahu dari mana itu awalnya? Banyak info sih, tapi tetap mengerucutnya ke arah situ dulu. Jadi, tapi ada yang nyambungin, maksudnya dari Aceh Tamiang itu ketemu si A. Ya. Oh sudah ada yang menghubungin. Awalnya dinotis di komen, terus misal by DM, terus akhirnya diarahkan. Oh di lapangan ada mas ini, asli Jogja juga, silakan hubungi nanti nomornya ini. Oke, memang sana yang paling butuh untuk dibantu ya. Selama 9 hari itu hal terberat selama perjalanan karena menimbang satu, motor ini kan juga motor yang nggak sehari-hari dipakai. Kedua, pas musim hujan. Ketiga, ngajakin si Jufri yang dia masih beginner. Betul. Terus keempat yo itu kan nggak tahu sama sekali buta mau mana karena nggak tahu medan sana masih lokasi bencana. Hal terberat itu selama di perjalanan piye iku. Kalau yang dulu saya pernah diceritain yang ada yang ditinggal di musola karena nggak bangun, ada kan itu yang ini. Menurut saya sampai saking banyaknya momen unik seru, saya sampai lupa mana paling titik jadi sorotan, entah berat, entah lucu, entah unik. Jadi apa ya, menurut saya semua seru sih Pak. Oke. Tapi beberapa hal yang harus saya ceritakan unik, contohnya kru saya itu beberapa kali lost, ketinggal. Si Jufri? Ya pas lost itu walaupun cuma kehilangan setengah jam, udah deg-degannya minta ampun. Jadi tinggal aja gitu. Kalau nggak kelihatan, tinggal aja. Iya, nggak boleh gitu. Sebagai road captain walaupun cuma punya satu kru, kan langsung udah break gitu. Mau kemana lagi tuh kalau anak anggotanya belum. Tapi bawa intercom? Bawa, tapi belum yang proper, belum yang satu device bisa. Tapi connect nggak berdua sama Jufri? Kebetulan bocahnya rada unik. Pas saya kasih tahu,
Ini karena intercomnya bukan satu merek, connect-nya nggak bisa langsung built-in. Kita pakai yang namanya aplikasi apa sih namanya? HT, Bukan, ya tetap pakai intercom tapi pakai data itu. Discord, Nah, Discord. pakai Discord kan? Pakai Discord-nya hanya kepakai di Tangerang. Hmm. Kebetulan bocahnya nurut tapi rada-rada ngeyel di hal-hal tertentu. Hmm. Udah tak ingetin. Nah, masuk kota Purwat, tolong komunikasinya dinyalain. Nah, kebetulan mungkin nggak sempat, mungkin nggak kebiasa, Ya. mungkin males. Los aja kadang nggak connect, teko jalan dewe-dewe. Pas kepisah apa, saya berhenti dulu. Oh. Nunggu bocah itu tak telepon sampai nyambung bla bla bla. Lalu dia udah pernah sampai Jakarta, sampai Sumatera? Memang Belum. memang belum. Oh, berarti memang beginner banget Beginner secara banget. diajak langsung gas keluar kota di ospek. Bener ya ini ya. Kalau pramuka kan kayak mapta kan gitu. Di ospek sepulang dari Aceh baru teman-teman kerjanya sebengkel heran sama dia. Wih, sekarang udah bisa player nih. Sekarang udah bisa manuver kayak gitu. Tapi jalan malam juga di Sumatera. Jalan malam juga. Oke. Nah, itu apa yang pertama kali Bang Wede lihat ketika masuk daerah bencana itu di mana dan pemandangan seperti apa? Nah, itu waktu masuk mana? Saya penasarannya gitu. Kan itu lintas timur ya, Ya. yang jalur bis itu. Ya, itu perbatasan Sumatera Utara dengan Aceh itu namanya Besitang atau Kabupaten Langkat. Heeh. Itu saya sebenarnya maghrib sudah di perbatasan, Ya, tapi menahan diri untuk masuk sampai jam 10 malam. kenapa itu? Saya mempersiapkan mental waktu itu. Dan jogo-jogo nek aku ora kuat. Jaga-jaga kalau begitu sampai sana saya mungkin pingsan atau nangis atau apa. Dan ternyata butuh 3 jam untuk Oh, self healing lah. dari habis Isya itu ya, dari Isya itu Jam sampai jam 10-an baru ngegas lagi. Masuk tepat di jantung kota Aceh Tamiang jam 12 malam. bukannya di sana ini peteng, Bang. Gelap Gelap. gulita. Gelap yang nyala genset. Nah, nyala genset. Berarti benar-benar jalan di sana itu orang ada penerangan aja tetap masih gelap. Tambah sekarang lampunya kan pada mati. Ya. Tapi ada sinyal waktu sampai sana. Karena gensetnya nyala, beberapa BTS ya, Ya. itu aktif Mm-mm. di kotanya. Kalau yang agak menengah hilang-hilangan. Oke. Nah terus piye itu? Ketika masuk setelah jam 10 malam itu apa yang Bang Wede lihat terus pertama kali yang kan pasti nih begitu masuk itu melihat apa? Nah, Pertama masih ketemu genangan lumpur, bau yang nggak enak. mm-mm. Terus Itu padahal udah 2 minggu ya Iya. itu ya. genangan lumpur, bau nggak enak. Ya suara genset, kayak gitulah. Terus banyak orang yang masih jam segitu tuh ya harusnya orang istirahat ya. Oke. Banyak masih di tepi jalan, entah meratapi nasib, entah beres-beres apa yang mereka bisa beresin. Tapi ternyata waktu saya pertama masuk biasa aja sih. Hmm. Justru saya nangis sejadi-jadinya setelah 1 minggu mengabdi. Oh iya, Ya, setelah 1 minggu. setelah 1 minggu. Oh, kenapa itu? Ya ujuk-ujuk muncul gitu Pak, merinding terus nangis sejadi-jadinya. Nek kayak ngene iki menimpa diri kita itu apakah kita kuat? Nah, kayak gitu. Oke. Tapi sebenarnya yang terjadi di lapangan di Aceh Tamiang itu, yang Bang Wede ke sana itu, sebenarnya itu sesuai nggak toh sama yang ada di berita-berita TV itu? Terus terang. Iya. Ini jawabannya juga rumit. Rumit, asli rumit. Jadi boleh dibilang kalau teman-teman nggak terjun langsung, hampir bisa dipastikan jawaban teman-teman ngambang atau belum valid. Nek, menurut saya sendiri ya. Ya mohon maaf kalau nanti ada pihak-pihak yang nggak setuju atau tersinggung, mohon maaf. Jadi mungkin saat itu bagi Aceh ya memang menjadi sebuah pukulan dan ujian. Mostly orang-orang Aceh itu tegar, tabah. Tapi
saya juga nggak pengen bertanya kenapa selalu dapat bencana. Sebenarnya saya nggak pengen bertanya. Tapi dari tegarnya itu kalau saya berkaca belum tentu kami yang di Jawa yang serukun ini kalau pitulasan, 17-an gotong royong itu belum tentu kuat kalau kena bencana sedahsyat itu. Yang serupa kayak iya. di Sumatera itu ya. Walaupun yang terjadi kalau kita masuk ke daerah bencana khususnya Aceh itu tetap semrawut karena ya namanya orang terdesak, namanya orang udah mau ngapain, mau bawa apa udah nggak ada yang mau dibawa, istilahnya hal yang biasa kan. Akhirnya ya seperti menjadi rumus kan Pak, nek ada permintaan bahan makan tapi nggak ada, akhirnya dijarah. Sekalipun yang proses penjarahan itu beberapa memang inisiasi, yaudah kita biar hidup itu dijarah dulu. Perkara nanti itu diganti atau gimana kita rembuk lagi. Itu yang menggerakkan juga Pak RT Pak Dukonya. Karena metode survival ya, memang itu sudah nalurinya, memang satu-satunya jalannya, nggak ada pilihan gitu ya. Tapi yang menarik kalau itu bukan menjadi apa yang saya lihat dan apa yang bisa digiring ke orang, itu ada warung-warung kelontong atau jual bensin itu yang dijarah tapi dengan adab. Dijarah tapi dengan adab. Ya. Maksudnya gimana itu? Kok ada yang dijarah tapi dengan adab? Ketika bensinnya diambil, orang sana bilangnya minyak. Minyaknya diambil untuk menyambung mobilitas dan menyambung hidup. Mereka meninggalkan nomor telepon. Oke. Di tembok. Di tembok. Oke. Ini nomor saya 7 liter gitu. Oh gitu. Tanggung jawab tuh. Ya. Jarahnya tanggung jawab. Nanti kalau mau nagih silahkan hubungi kan. Ya. Kayak gitu. Berarti uang memang benar-benar nggak ada artinya. Wow. Iya. Yang kaya juga ada kesempatan buat beli, ya kadang nggak kebagian. Tapi memang ada cerita, mohon maaf, beras atau apa menjadi sangat mahal itu ya karena yang kaya yang lebih dulu beli. Oh, sampai berapa itu beras di sana? Sebentar, yang saya ingat tabung gas hijau melon itu 210.000. 210.000. 210.000. Tukar? Iya. Nggak sama tabungnya kan? Enggak. Tukar aja. 210.000. Bensin 80.000. 1 liter. Ya, kalau pas saya di sana kebagiannya 1 liter 25.000. Kerasain. Ngerasain. Pertalite itu. Iya. Itu ngerasain, tapi sudah agak lumayannya rata-rata diajarnya 14.000. Oke. Rata-rata. Kayak beras itu? Beras aku lupa ya Pak. Tapi beras itu memang menjadi bahan baku yang paling banyak disumbangkan. Oke. Sampai-sampai orang sana kan kalau ngomong jujur, mohon maaf Pak kalau beras sudah banyak, tapi kalau Bapak punya obat atau pakaian dalam, kami boleh minta yang itu. Oke. Itu ngomong butuhnya apa. Ya. Gitu. Jadi memang kendalanya di situ kan juga jalur distribusi itu kan terputus juga kan di situ. Workflow-nya juga hilang semua. Warung-warungnya juga pada hilang kan gitu. Jadi kalau orang tergini bobroknya yang ada di Aceh waktu itu terkait bencana itu nggak bisa kita nyalahin satu pihak. Oke. Contohnya ada lembaga dari luar Aceh menyumbangkan air bersih. Ya. Satu tangki katakanlah normal harga 700.000, mahal-mahalnya 1 juta. Waktu itu ada yang nyumbangkan air bersih 1 tangki kena harga 3 juta karena datangnya dari Medan. Setelah misal deal 3-4 tangki berangkat bareng, ternyata kejebak banjir, ternyata kejebak chaos. Oh. Setelah kejebak chaos, kadang nggak sampai atau nggak berani atau nggak ambil resiko untuk masuk. Kadang tangkinya balik kosong, airnya dibuang. Terus yang salah siapa coba? Karena saking susahnya itu medannya itu ya jembatan pada putus. Udah sumbangannya udah ngalir, airnya nggak sampai dengan cara dibuang. Ya, karena resiko ya buat yang ngirim itu juga ya. Tapi selain Aceh Tamiang itu mana aja tuh yang dikunjungi Bang Widi? Saya juga tertarik karena pernah juga ke Aceh, jadi saya semacam saya hello atau berkunjung balik ke Tanah Gayo. Tanah Gayo. Itu hal yang berbeda, walaupun sama-sama bencana, tapi boleh dibilang
apa yang mereka timpa bentuknya berbeda. Oke. Kalau Tamyang itu rata, Pak. Mau pemerintahannya, mau Rangkaya, mau bakul-bakul Cino, kabeh kebanjiran. Semua kebanjiran. Semua Kalau di rata. Tanah Gayo? Enggak, hanya beberapa bagian yang kena longsor. Oke. Tapi cewasnya nggak kalah hebat. Oh. Karena lebih ke terisolirnya. Kalau Aceh Tamyang, bantuan berbondong-bondong datang. Kalau yang Gayo, mau ada yang nyumbang nggak bisa masuk. Karena Ya aksesnya putus. aksesnya putus ya, terisolir itu ya. Terisolir. Jadi salah satu teman relawan itu cerita waktu 1 minggu setelah bencana itu makan kami kalau nggak pisang apalah daun-daunan ditumis yang ada pokoknya sisa-sisa bumbu dibuat. Berarti semuanya mereka kembali ke mode survival semuanya. Banget. Ya, dan seperti nenek moyang gitu kan. Makanya yang nggak kebagian gas 210.000 tadi punya kursi dipotongin. Kursi kayu Dibuat terus bahan dibakar. bakar. Oh gitu. Biar bisa Termasuk kayu-kayu yang ini larut berserakan. terhanyut di banjir itu buat kayu bakar juga. Ya. Nah, terus karbonnya dari apa kalau kayak gitu? Mereka terus ya. Ya itu tadi, sisa-sisa tadi. Bahkan mungkin beberapa hari dia nggak ketemu nasi, ya itu tadi pisang buat ganjel kan. Pisang kalau masuk perut kan kenyang tuh walaupun ya nggak enak kan pisang kabeh. Kan nggak terbiasa ya, karena kalau kultur kita kan kalau nggak makan nasi kan nggak kenyang kan gitu. Iya. Jadi Gayo seperti itu. Kalau berat ya semua berat, tapi berbeda banget sama Aceh Tamyang. Oke. Jadi berapa lama Bang Wede selama di Aceh, termasuk perjalanan juga? Plan awalnya 1 bulan kan tadi izinnya. Ya. Nah, kenyataannya 1 bulannya stay di sana. Oke. Perjalanannya berangkat ngebus 9 hari, pulangnya 3 minggu karena sama mampir-mampir. Oh gitu. Ya. Berarti total 2 bulan lebih. 2 bulan. Ya, boleh dibilang 2 bulan bulat sih, Pak. Oh 2 bulan bulat. Iya. 2 bulan bulat itu pulangnya juga mampir di lokasi bencana yang lain, termasuk terakhir yang saya singgahi di Palembayan di Minang atau dekat Padang. Ya nggak deket-deket juga tapi Sumatera Barat ya. Oke. Itu titik terakhir saya di situ. Itu seremnya juga nggak kalah serem. Satu kampung hilang. Satu kampung hilang? Hanyut gitu? Hanyut. Jadi semacam kayak sungai purba yang tiba-tiba menjadi sungai lagi gitu loh. Oh. Tapi karena purba kan udah jadi kampung tuh, Pak. Itu kan dulunya aliran sungai, kayak Kali Putih gitu ya, Kali Putih. Terus itu memang aliran zaman dulu kan itu. Terus itu karena banjir bandang itu jadi batu. Jadi buat lewat batu kayu. Batu kayu. Jadi 200 orang. Di mana itu? Namanya apa? Palembayan. Palembayan di daerah Padang ya. Jauh Kabupaten Agam. Agam. Antara Agam sama Pasaman. Oh. Deket titiknya Imam Bonjol. Itu pas mau pulang, mampir situ. Artinya kan sudah 1,5 bulan. Terus kira-kira di sana udah mendingan belum tuh 1,5 bulan? Belum. Apa masih sama kayak yang di Tamyang tadi atau di Tanah Gayo? Oh, kalau yang Palembayan karena kampungnya hilang, bener-bener nggak ada yang bisa diambil gitu loh. Bahkan relokasi. Oh, mereka relokasi. Nah, jadi yang saya kunjungi itu tinggal penyintas yang numpang di tempat saudara atau tetangganya. Oh, oke. Kampungnya benar-benar hilang. Saya lihat sendiri, udah jadi aliran sungai sama batu gede-gede segede mobil. Sama kayak Kali Putih itu ya, di Muntilan itu ya, mirip ya? Itu traumanya kan lebih besar, Pak, walaupun titiknya kecil. Oke. Karena 200 nyawa meninggal. Innalillahi. Di situ? 200 di Palembayan itu? Di Palembayan 200 orang kampung itu hilang. Meninggal. Yang 50 jenazahnya nggak ketemu. Berarti kan bisa jadi satu keluarga hilang loh semuanya. Mungkin ada yang lenyap gitu ada. Bisa jadi ada yang bapak dia lagi keluar kota, dia pulang-pulang sekeluarga. Iya, tinggal sendiri. Ada. Kan menyedihkan sekali. Iya. Jadi luar biasa dahsyatnya itu ada satu temuan jenazah kampung itu yang di gunung kan itu. Ketemunya di Pantai Padang. Itu misal ibaratnya
kita punya Kali Progo Ya. di Temanggung, ketemunya di Pantai Trisik. Itu kan jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Sampai ketemunya di situ. Mm-mm. Padahal kan sana nggak lurus-lurus aja kayak di sini Kulon. Yes. Nggak kayak di Sungai Progo kan. Iya. Medannya itu. Iya. Medannya semacam banyak air terjun kalau di Iya, termasuk banyak material-material yang di situ kan juga kan. Ketemu di Pantai Padang. Pantai Padang. Astaga. Nah, seperti itulah gambaran kami di Sumatera. Tapi menurut Bang Wede, yang paling parah sendiri dari semua yang dikunjungi yang mana? Tetap Tamiang, Pak. Tamiang itu, Iya. bukan yang Palembayan itu yang satu kampung hilang. Ya kalau itu horor. Itu horor ya. Horor. Tapi kalau Tamiang benar-benar bikin terpuruk. Kalau kita di situ jadi warga situ, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada orang luar bantu. Oh, berarti benar-benar ketika ada orang luar datang itu sangat kebantu sekali, termasuk Bang Wede sama Jufri ke sana itu. Bukan kami sombong sih, tapi saya memposisikan diri umpama saya jadi warga situ dan kondisinya kayak gitu, makanya saya bilang tadi belum tentu saya kuat. Oke. Tapi kan seenggak-enggaknya berangkat dari sini kan bukan jadi POV masyarakat yang kehilangan. Iya. Mentalnya itu kan sudah kerentek mau jadi relawan. Ya, karena maaf, karena saya bakal tahu, belum tentu saya ngajak teman saya yang suka berpetualang pun akan kuat menghadapi Oke. situasi ini. Karena memang benar-benar menyedihkan sekali ya. Makanya saya bilang, saya kuat-kuatin butuh self healing 3 jam sebelum masuk lokasi bencana itu, ternyata ya saya kuat, tapi bertahan 1 minggu. Setelah itu saya nangis gitu. Jufri gimana tuh Jufri? Sama aja, tapi mungkin sembunyi kan dia. Oh iya, karena dia masih muda juga kan. Tapi penasaran nih, kan terus datang ke sana. Kadang kan kayak aku orang awam kan bingung. Terus neng kono meh ngopo? Nah, saya penasaran nih, kalau yang dari yang diupload Bang Wede, sebenarnya selama di sana Bang Wede sama Jufri itu bantu apa aja? Oke, memang saya memposisikan biar saya juga menjalannya dengan senang hati, sebisa mungkin aktivitasnya tetap bermotor. Oke. Nah, kebetulan posko yang saya singgah di Aceh Tamiang itu waktu itu langsung paham, kamu bawa motormu trail, motormu tinggi, kamu jadi asesor ya, Aksesori itu apa maksudnya? tim survei. Oh, tim survei. Silakan masuk daerah ini yang udah didata, Oh, terdampak tapi belum masuk sama sekali bantuan, silakan didatengin, lihat kondisinya, lihat warganya, temuin Pak Kadusnya, Pak Lurahnya, orangnya berapa, butuh apa aja. Balik ke posko, informasikan data, hari berikutnya ngawal truk atau apapun yang mau masuk. ngawal itu artinya bukain jalan atau? Ya, termasuk suruh nyari tahu mana yang bisa dimasukin truk, mana yang enggak. Oh gitu, jadi nyurveikan jalan Ya. di sana. Oke. Jadi manfaat banget dong kemarin bawa motor yang tinggi, Ya. yang bisa dual purpose kayak gini. Berarti memang manfaat banget ya gitu ya. Malah justru lebih manfaat motor daripada bawa mobil double cabin Yes. yang banyak off-road gitu ya. Saat awal-awal terisolir seperti itu. Makanya saat saya mengkomunikasikan dengan pihak Astra barangkali mau minjemin motor, mereka saya posisikan bahwa motor lah yang awal-awal itu dibutuhkan. Oke. Nyatanya teman-teman lembaga dari Masjid Jogja, salah satunya Baitul Mal Merapi Merbabu yang ada di Selo ya, Oke. sama Teras Dakwah, sama Joko Karyan, Ya. itu sampai membuka open donasi bahwasanya motor itu dibutuhkan banget dan di sini nggak ada yang proper. Oke. Akhirnya waktu itu belilah 5 unit CRF, kalau tidak salah 5. 2 unit bekas, 3 unit baru, hanya butuh waktu 2 hari dari donasi rakyat Indonesia. 5 CRV itu. 3 bekas. 3 baru, 2 bekas. Oh, 3 baru 2 bekas. Padahal itu kan dananya nggak sedikit, 100 juta lebih kan. Yes. Pasti kan gitu. Berapa hari itu terkumpul? Kalau tidak salah 2 harian. 2 hari. Itu langsung dikirim ke Iya, terdekat mungkin dari Medan ya. dari Medan. Dibelikan dari Medan ke Tamiang itu. Tamiang. Kan itu kan jadi bantuan awet ya, bisa Iya. untuk kemana-mana. Ya, saya termasuk yang menjadi saksi kalau bantuan dari orang-orang itu nyata ada, nyata dipakai,
Bener-bener manfaat. Iya, Oke. orang saya yang datang belum tahu mau ngapa-apa, asal tim posko lihat motor saya trail pun dia udah langsung merasa, ini kamu yang saya cari, silahkan ke sana, kan kayak gitu. Apalagi akhirnya dapat donasi motor trail waktu itu CRF dan benar-benar dipakai. Bahkan saya juga sempat ngerawat kan, ganti olinya, setel rantainya, Oke. nyuci waktu lumpurnya ngedebel kayak Ya. roti itu Malah itu benar-benar manfaat kan kalau CRF karena memang itu medannya. motor trail kan sudah selebarnya tinggi, motornya tinggi, emang medannya kan begitu. Apalagi CRF enteng ya, lumayan enteng bodinya. Ya, jadi kan buat penggunaan kan juga enak 150 buat jengat-jengat kan gitu. Enak kan gitu. Tapi kalau kayak gitu terus tidur, makan, mandi, lalu terus piye? Kayak gitu, Bang. Apakah di posko atau enggak mandi seminggu? Jadi alhamdulillah karena telah terhubung lewat posko tadi ya, saya tidur di posko. Oke. Saya diopeni makan juga di posko. Itu juga menurut saya hadiah. Hadiah ketika saya melakukan niat itu menjadi memperingan perjalanan maupun kos saya kan. Oke. Jadi posko itu berdiri juga dari donasi rakyat Indonesia yang mempercayakan lembaganya. Waktu itu gabungan Ya. termasuk Jogja tadi. Itu makan tidur di situ. Nah, mandi. Air itu mahal banget tadi. Satu tangki kan bisa 3 juta waktu bencana. Tangki yang truk tanggung itu. Tapi pas waktu saya di sana mungkin udah turun jadi 1 juta. Walaupun normalnya mungkin 500-600 ribu, waktu itu 1 juta. Itu udah hampir 1 bulan ya, itu ya. Mandi itu ya nek selagi ada mandi, nek nggak ada air ya udah ngampet. Tapi yang menyedihkan memang kalau kita mau BAB. Oh gitu. Nah terus piye? Ya kadang Ngesak watu. yes, ya kadang berjuang melawan rasa kebelet. Atau udah keluar seperempat gitu terus Waduh. diangkat lagi. Kan tantangannya sekalipun air bisa dibeli, sanitasinya yang rusak. Oh. Makanya saya bilang menyedihkan banget. Karena untuk bertahan hidup dari hal-hal dasar air itu udah gangguan semua di situ. Oke. Entah mau minum, entah mau buang. Jadi kalau nggak pada gerak untuk membantu, kayak gimana? Oh. Ya kalau kita di hutan luas, kita sembarangan buang, ibaratnya lo ya, Ya. masih nanti jadi mikro. Tapi kalau di kota yang banyak orang kan luar biasa chaosnya. Iya. Terus gimana? Ngaduk lemah? Kepeksa. Beberapa lari ke sungai atau ya tanya info-info ke warga mana yang rumahnya rubuh tapi WC-nya masih aktif. Nah, Oh kayak gitu. Oh ada gitu sisa-sisa berarti masih nyambung ke sapi tank gitu ya. Oh gitu. Tapi mostly rusak sih. Eh? Kebanyakan rusak. Hmm. Kebanyakan rusak. Tapi selama di sana berarti kan di posko itu toh? Tidur juga di posko dalam kegelapan, sinyal juga kalau pas hidup pas genset itu hidup. Padahal menjalani hidup itu di sana sudah berat menjadi relawan di posko, tambah jauh dari anak istri. Pernah nggak ngerasa nek kono iki abot banget terlalu berat untukku di sini karena udah hitungannya kan itu udah lama banget ninggalin istri gitu. Pernah nggak ngerasa terus di posko atau video call? Enggak sih, jadi kekhawatiran keluarga saya ataupun kekangenan saya terhadap keluarga lebih saya belokin ke doa-doa. Mudah-mudahan kalau saya turun langsung ke lokasi seperti ini itu mudah-mudahan kita semua juga terhindar dari hal-hal seperti ini. Selain doa untuk mendoakan biar warga atau masyarakat Aceh yang terdampak itu juga segera bangkit. Tapi saya orangnya belak-belakan ketika waktu itu di DM, "Bang mampir saya di sini." Nah, kirain tuh orang nggak kenapa-kenapa atau aparat atau apa gitu kan. Ya. Ternyata pas saya datengin dia itu penyintas. Penyintas. Pas tahu rumahnya mana bang, itu hanyut, terus tinggal tenda gitu. Itu mohon maaf, saya sampaikan tali asih dalam bentuk cash karena saya tahu ternyata dia penyintas. Tapi saya juga waktu itu kan memberikan doa. Mudah-mudahan abang segera bangkit. Saya juga mohon doanya biar saya dan sekeluarga tidak menemui apa yang abang
terima ujian dari Allah. Oke. Jadi saya juga semacam apa ya? Mungkin bahasa kasarnya membeli doa mereka. Oke. Karena saya takut kan, belum tentu saya kuat. Iya, betul. Itu yang langsung kalau ingat mungkin saat ini sampean interview ini udah mulai merinding karena itu titik saya kenapa tergugah banget. Oke. Berarti kan di sana penuh memori ya. Ya. Ada nggak satu orang atau keluarga yang pernah Bang Wede temui dan sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang, masih keinget terus, entah itu oleh kasihan atau dia gemati sama Bang Wede atau apa? Ada nggak? Pasti ada sih Pak. Siapa itu? Itu tadi saya mungkin mempunyai kesulitan untuk mengerucutkan sesuatu menjadi satu titik. Ya. Jadi saya anggap waktu itu semua seru, semua sedih, semua horor. Apa ya? Karena menurut saya memang terlalu banyak momen-momen ajaib ataupun momen yang menyedihkan di situ. Oke. Tapi kenal juga sama warga-warga, maksudnya kenal baik ini namanya Pak siapa, Bu siapa, Kenal. adik siapa, dan mereka tahu Bang Wede ini dari Jogja, maksudnya Tahu. interaksinya. Ya, justru yang di Tamyang itu yang karena memang parah dan sibuk. Menurut saya kenal hanya saat berkunjung. Setelah saya pulang, interaksinya hampir mirip-mirip putus lah. Oke. Karena mungkin saking sibuknya. Bahkan posko yang saya datengin itu gabungan masjid-masjid se-Indonesia sama sokongannya besar dari Jogja. Itu mereka mendeklarasikan akan bertahan di Tamyang sampai 1 tahun. Oke. Untuk recovery. Tapi karena sibuk, ya mungkin interaksinya terjalin rekat saat saya di situ. Nah kalau yang di Gayo, karena random tadi, Ya. jadi relawannya mungkin relawannya juga sama-sama korban, tapi masih bisa gerak. Ya, walaupun itu terisolir ya, yang di Gayo itu. Ada relawan yang juga penyintas, tapi Ya. gerakannya masih fleksibel, masih merasa mampu untuk kesana kemari. Itu yang akhirnya di Instagram temenan, interaksi, Oh dia, terus saling follow. ya, Itu yang di Gayo malah, ya, oke. di Gayo. Oke, oh di Gayo itu. Gayo Takengon. Terus, kira-kira itu kan kemarin sering update ya di Instagram, dilaporkan ini lewat jalan yang meledak-meledak, terus ini lagi di daerah A, daerah B, ada nggak itu yang kira-kira itu nggak diupload? Saking mirisnya atau Sebenarnya sampai saat ini beberapa draft belum keluar, tapi ada cerita yang memang cerita proses menerobos evakuasinya atau proses bonus saat explore bonus dolannya itu masih beberapa masih lumayan banyak. Tapi yang Pak Taufik tanya ini coba dikerucutkan masalahnya apa gitu, kenapa nggak saya upload? Coba Ya. pertanyaannya dikerucutkan. mungkin kasihan atau itu file itu menjadi berbahaya dengan pertimbangan tertentu. Kenapa nggak diupload? Bukan karena nggak sempat, bukan. Ya mohon maaf sekali lagi ini mungkin agak sensitif jika nanti ada yang tidak setuju atau tersinggung. Aceh kan memang ex daerah konflik. Oke. Nah di situ kan saya juga waktu di Tamyang beberapa sempat lihat bendera di luar merah putih berkibar. Oke. Tapi saya tidak menggeneralisir karena kenyataannya tidak semua warga Aceh perspektifnya seperti itu. Paham ya? Oke. Hanya sebagian saja. Ya. Mungkin sebagian kecil. Ya. Tapi kalau Aceh itu daerah yang menyimpan luka, itu adalah betul. Oke. Entah luka yang sifatnya dari alam, entah luka hubungannya dengan Penyelenggara negara. penyelenggara negara. Oke. Oke. Oh, ya betul. Yang baru kemarin menjelang Agustusan kan juga ramai lagi kan di sana kan gitu. Ya, itu memang lagi yang lagi hot topics kan di Aceh itu. Tapi kalau teman-teman penasaran apakah kita sebagai orang Jawa di sana dirasisin? Enggak. Jawabannya enggak. Tapi ketemu nggak sama orang Jawa atau orang Jogja di sana? Ketemu. Banyak. Kalau dibilang banyak enggak, tapi yang notice dan minta saya nemuin ada setelah
tahu kalau di Oh. IG itu FYP, Mas tolong mampir kota Banda Aceh dong, saya asli Jogja, asli Sleman, tak ceritain waktu bencana bla 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 bla, terus ketemu ada. Atau di sana ketemu sesama relawan yang dari Jawa gitu. Malah itu kalau itu pasti Orang Jawa banyak ya. banyak. Atau sudah ditebak sama orang Aceh, abang orang Jawa, Bang Iya. Wede. Gitu. Sering ya? Sering. Sesama kita lagi sibuk terus lihat mobilnya off road itu langsung ketok loh. Ngomongnya Solonan banget iya. Wong Solo. Itu plat AB ya? Motor-motor, 2 motor plat AB. 2 motor plat AB. Terus ada nggak di selama ke sana itu terus dijawil orang atau disamperi orang, halo bang, plat AB gitu? Ada. Atau di lokasi bencana, atau dia saking senengnya, waduh ada plat AB nih ke sini. Ada. Gimana di Takengon ada, di Gayo tadi. Korban juga, penyintas? Bukan. Kalau kita masuk kota kan kita nggak tahu itu penyintas apa enggak. Udah masuk ke keramaian kan. Tiba-tiba ya saya hello, weh bang udah sampai sini aja. Dia kan tahu. Berarti ada juga yang nggak tahu random. Mobil gitu mepet, buka jendela, ternyata ibu-ibu yang buka jendela, minta berhenti, ngasih uang bensin, ada. Oh iya? Itu waktu ngasih uang bensin? Iya. Ibu-ibu, gue mobil apa itu? Avanza. Pakai Avanza, tapi orang sana? Itu sebelum masuk Aceh. Oh sebelum masuk Aceh. Dia tahu-tahu mepet gitu, karena tahu plat AB itu. Iya. Terus mepet, suruh berhenti, dikasih duit. Iya. Turun, dikasih duit. Iya. Saya tolak tapi tetap, udah bawa aja biar ini. Berapa itu? Dikasih berapa itu bang? Kalau nggak salah, satu motor 100.000 ya. Oh ya lumayan. Lumayan dapat. Di sana nih 100 itu. Katanya apa itu? Buat duit buat apa gitu? Ya kalau saya bicara apa menerawang sih, tetap orang-orang seperti itu aku tak urun pengen berkontribusi kayak gitu. Oh, tapi lewat yang relawan yang mau berangkat ke sana kan gitu. Karena ada tulisannya kan itu untuk Indonesia, Palestina sama Sumatera kan ada tulisannya. Makanya kan dia terus mepet gitu loh, terus kasih duit 100.000. Oh ternyata masih banyak sekali orang Indonesia yang baik di jalan walaupun tanpa harus tanya ini itu. Yes. Kalau teman-teman di medsos itu yang namanya Aceh, Medan sama kita di Jawa itu pasti ada komen rasis atau perang lu Jawa bla 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 hama. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Ketika kita lewat Sumatera Utara dan tahu bakal ke Aceh, itu orang Sumatera Utara excited. Wih, dari Jogja nih. Bahkan ada yang saya singgahin curhat, saya terpukul kalau abang dari Jogja aja mau ke Aceh. Masa saya yang cuma setengah hari nggak gerak. Kayak gitu jawabannya. Itu mampir random gitu maksudnya, ketemu random. Ada yang random, ada yang memang di portal di kota Medan, suruh istirahat dulu. Tapi sebelumnya nggak kenal? Ya paling di medsos. Oh gitu. Dan luar biasa ternyata banyak sekali yang murtal Bang Wede ya. Lumayan. Gitu ya. Ya. 9 bulan itu kan sudah lewat 9 bulan Bang Wede. Kalau dihitung tadi kan 2 bulan persis ya. Kayaknya itu nggak cuma 2 bulan itu Bang Wede itu ke Sumatera. Bahkan menurut saya 1 tahun. Kayaknya pulangnya itu udah 2026 ya itu. Berangkat 2025 ya itu. Iya, saya melewati pergantian tahun kan lupa. Lupa lagi di mana, lupa ini hari apa. Oh jadi nggak sadar itu pas malam tahun baru nggak tahu. Ya ingat-ingat lupa karena sudah menyatu dengan kondisi. Ya. Sudah merasa antara horor, seru dan menyedihkannya jadi satu. Ini kan sudah 9 bulan. Masih kontak-kontak kan nggak sama orang sana atau relawan sana? Iya beberapa nonton-nontonan story. Beberapa mereka udah bangkit, udah punya kesibukan lagi. Itu. Tapi tetap ada yang memang mohon maaf mungkin belum pulih banget ada. Oke. Tapi kalau yang dikunjungi Bang Wede itu sekarang kondisinya piye? Apakah bisa dikatakan sudah terrecovery atau mereka ki piye yo? Maksudnya ki masih di tenda-tenda huntar kayak gitu? Terus terangnya kalau melihat story mereka gitu. Jadi gini, sesusah-susahnya kita di Jawa, selevelnya kita di Jogja dianggap orang
yang mohon maaf kurang mampu, itu masih struggle mereka sih Pak. Jadi Maksudnya? kalau di sini mungkin nggak mampu itu tapi rumahnya masih kokoh berdiri walaupun mungkin tembok ora dilepo istilahnya. Walaupun rantai gawean tetap, tapi kalau mereka di sana rumahnya kayu seadanya, atapnya seng itu. Dan itu gampang roboh gitu ya. Ya dalam kondisi normal ya, saya tidak menganggap dari hati saya tidak menganggap mereka miskin ya. Mohon maaf. Tapi memang mereka lebih struggle dengan kondisi seperti itu, mereka hidup, mereka bahagia. Oke. Saya tidak mengada-ada. Maksud saya gini. Ya, kalau saya menganggap Sumatera itu sumber daya alamnya lebih kaya. Kita di sini punya rumah gedong tembok, neng rantai gawean wis krasa kere. Tapi di sana rumah kayu, orangnya sehat, bawa cangkul, bawa alat ini ke kebun bisa memetik hasil. Itu udah bahagia ya sana. Wis bersyukur. Ya, Terus nggak kayak standar di medsos ya gitu. Ya, Kalau UMR Jogja mau buat apa gitu Ya. kan. Yang sering campaign-campaign kayak Ya. gitu. Mereka belum lihat ya, kondisi di sana itu. yes. Jadi kalau teman-teman kira di Sumatera itu hidupnya seperti itu, saya bilang bahagia, itu jangan anggap jajan di pinggir jalan lebih murah dari di Jawa. Kita motoran di Sumatera tetap ekstra duit untuk perihal makan, karena makan di sana lebih mahal menurut saya. Oke. Menurut saya lebih mahal. Kalau enak, enak. Enak. Kalau yang belum selesai, kalau sesuai pantauan Bang WD di sana, kira-kira apa yang belum selesai di daerah sana? Jembatan sudah mulai dilirik walaupun belum sempurna. Maksudnya dilirik itu dibangun Iya. atau ditata kayu? Ya seperti itu. Tapi saya berada di pihak netral ya. Jangan lupakan saudara-saudara kita aparat polisi TNI. Oke. Mereka kerja beneran. Kayak apa kerasnya? Ya kan ada kalau TNI namanya Zanzibur ya. Itu memang orang-orang militer yang dibekali teknik untuk membangun jembatan, darurat dan sebagainya. Kerjanya mirip tukang tapi berseragam. Itu jalan terhubungnya banyak dari Zanzibur. Mohon maaf juga, sekalipun rakyat Aceh tetap punya luka, tetap punya kekecewaan, tetap punya merasa kurang diperhatikan, kurang cepat dan sebagainya, tapi TNI yang dikirim ke sana dan pulang dalam kondisi meninggal kan ada gara-gara tugas. Jadi sana itu TNI, Polri, BNPB juga. Ya walaupun mereka dibayar, kalau saya enggak kan, bedanya gitu. Bedanya mereka dibayar, saya enggak kan gitu. Iya. Jadi menurut saya sih kehadiran bapak-bapak aparat tadi juga sangat membantu. Walaupun ya kalau dibilang pulih ya memang masih jauh kalau belum dibikinin jembatan yang miliar-miliaran itu harganya kan gitu. Nah, itu 2 bulan bawa tas belakang, kiri, kanan. Sebenarnya kan kalau kita ngobrol barang bawaan apa sih Bang WD ke sana yang paling manfaat yang dibawa buat ke Sumatera yang paling manfaat ki apa? Saya tipenya biker yang rempong. Alat-alat yang sekiranya kalau teman-teman harus diringkes kadang saya bawa-bawa. Jadi boleh dibilang bawaan saya over, berat. Termasuk roll cover waktu kita ke Karimun Jawa itu ya. Colokan yang banyak colokannya itu pasti saya bawa. Alat bengkel kan saya bawa. Oke, komplit padahal itu. Komplit. Saya sudah siap kalau motor saya trouble di bengkel sendiri di hutan. Dandani sendiri karena Ya. dua-duanya kan mekanik. Ya. Nah, di situ saya memang kalau orang-orang nganggep saya buka bengkel di sana terus pasti pertanyaan setelah pulang untuk pirang motor lin dandani. Relawannya itu bengkel benerin motor gitu. Menurut mereka nganggep saya Pak WD itu bisa bengkelin motor berapa di sana. Terus saya jawabnya, oh enggak gitu Pak. Saya di sana murni kerja bakti bawa motor. Nah setelah di sela-sela tugas itu baru saya ngeluarin alat. Siapa tahu ada yang butuh.
Kalau saya mendeklarasikan saya pebengkel yang siap menservis motor Anda yang banjir, mungkin boyok saya yang pedot. Ya, nggak Nggak, selesai-selesai nggak ya. akan mampu, nggak akan selesai-selesai karena saking banyaknya motor yang terendam, saking banyaknya orang pengen dibantu. Oke. Pada kenyataannya bakal ada motor yang orangnya nggak kerendam datang juga. Ini bicara fakta. Kita pun pasti seperti itu. Ya. Di kita pun kalau ada bantuan yang mohon maaf mungkin nggak terlalu butuh, kalau ada yang gratis pasti ada yang mepet. Ya. Walaupun nggak urgent banget kan Ya, gitu. makanya waktu itu bengkelnya random. Oh, Mana oke. yang saya pengen bengkel, saya bengkelin. Tapi kemarin waktu di jalan opo pas neng Sumatera ada motor yang sempat trouble, sing motor CB 150X atau motor VR-nya. VR-nya trouble karena dipegang warlock di medan trail, di medan off-road, koplingnya kebakar. Itu menurut saya trouble bukan bawaan, tapi trouble Human error. ya kebiasaan. Dia pasti di setengah, sering di setengah kopling, di betul. gas besar kan. Sama nggak paham karakter tenaganya gimana. Terus tolong-tolong dievakuasi. Ya waktu itu makanya saya tadi bilang langsir pas motorku trouble kobong, dituntun mudun sekilo, titip warga, terus motor yang bisa saya kendalin tak buat ngantar-ngantar dulu. Oke. Hari berikutnya, 2 hari selang baru tak ambil di bengkel, ikut nyusul. Tapi selain itu ada trouble nggak? Nek touring lebih dari 2000 kilo pasti ada yang namanya lakar pecah, ban bocor, itu pasti ada. Oke. Lebih Di dari mana kemarin ngalami kayak gitu trouble? motor saya kalau trouble ringan baru 100 kilo kan bracket box Oh ya, patah apalah, itu kesiapan sih ya. ya. Tapi kalau yang trouble-nya nunggu boom atau datang secara tiba-tiba setelah di Riau, lakar pecah, terus apalah. Berdiri lakar pecah. Lakar pecah itu pasti, ban bocor 3 kali atau berapa kali itu. Gitu. Itu pakai motor VR apa yang CB 150X-nya? Yang VR saya sendiri kan, kalau yang VR motor tua Oh ya, dan upgrade ya. pasti lebih menyimpan resiko kerusakan. Kalau yang CB, alhamdulillah mesinnya no trouble. Paling rusak bodi karena jatuh-jatuh. Oh ya. Dan yang pakai beginner sama rantai gearsetnya habis satu di Danau Toba. Rantai gearsetnya Habis pas mau berangkat atau pulang? pulang Berarti ya udah menempuh 3000 km lebih kan? dan disiksa. Dan disiksa. Gearsetnya habis. Habis. Padahal berangkat bagus. Bagus. Masih kandel. Iya. Belum runcing gitu. Habis runcing dan kita paksa setel, jalan paksa setel sampai benar-benar putus, nggak mau. Terus lepas. Lepas terus. Lepas terus. Akhirnya ganti di Sibolga. Ya kalau lepas kan berat. Lebih berat daripada bocor kan? Iya. Harus dorong kan? Harus di step kan gitu? Iya. Berarti semuanya itu nggak ketemu di hotel ya? Ngemper semuanya. Jujur saya dapat hotel itu hadiah. Di? Pas saya di Palembayan Padang tadi, saya tiba-tiba ditelepon partner spare part BRT Racing. Oke. Pak, Anda dapat undangan untuk menghadiri annual meeting bla 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 catering. Oke. Bapak bisa hadir enggak? Udah disediain hotel dan apalah fasilitas. Lah dapat nomor dari mana, Bang? Iya kan saya memang bengkel yang menggunakan produk mereka. Oh, udah paham sebelumnya. Oke. Menurut saya itu hadiah. Tapi saya terus strategi, saya masih di Padang ini. Makanya saya nge-push juga pas dari Padang, harusnya santai, sambil nge-push, sambil menikmati, tapi tetap dapat semua. Dan tepat saya bisa datang di Bogor dengan ritme yang pas. Walaupun di Bengkulu saya kecelakaan. Di Tumbur asistenku lagi blank. Di Tumbur Jufri? Mm-mm. Itu pas bawa motor apa, Bang Widi? Saya bawa VR, dia bawa CB. Dia kenapa kok numbur? Ya intinya blank. Oh blank ya? Blank entah gangguan eksternal, entah memang lelah. Ya. Gangguan eksternal itu apa, Bang? Ya, saya orang yang punya kepercayaan dan di keimanan kami, saya hidup tidak hanya dengan manusia. Kan ada yang namanya jin. Kalau orang awam bilangnya hantu. Ya. Nah, saya selalu berpesan ke Jupri selama perjalanan. Perjalanan ini tuh cerminan kita dalam cengkeraman. Artinya
justru kalau saya lagi berjalan kayak gini tuh saya semakin harus lebih dekat ibadahnya, apanya, minta doanya dan sebagainya. Jadi pastikan sebelum kita mulai ngegas, kamu doanya yang benar-benar, jangan ada gangguan bla 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 bla, tapi tertuju ke yang kita mohon gitu loh. Ya. Nah, bisa saja kan waktu itu entah dia memang kecapean, soalnya kalau tak tanya ngantuk boh, enggak. Tahu-tahu blank Pak, terus numbur. Blank numbur. Oke. Itu saya luka sini. Oh luka. Luka. Terus rehat sih. Rehat 3 jam gara-gara motornya nggak bisa lanjut jalan. Oh. Tak suruh bengkelin dia, aku istirahat. Oh jadi dibengkelin nggak dibenerin sendiri ya? Benerin sendiri. Oh benerin sendiri. Oke. Benerin sendiri. Kan waktu ketumbur motornya penyot, bracket ini bannya sampai sobek. Yang VR-nya itu. Oh dia numbur pakai CBIG itu. Jadi itu wes kayak kejadian absurd gitu ya, kayak lucu ya di jalannya. Ya saya marah karena kamu melanggar apa ya, konsentrasimu. Waktu itu marah. Tapi aku bilang ke dia setelah 1 hari, aku tipenya bosmu nek marah 1 hari itu cukup. Habis itu kayak biasa kemarin aja. Kenapa aku marah? Karena biar ini jadi pelajaranmu. Hal-hal sekecil apapun kalau sudah diinstruksikan atau diarahkan, tolong dipatuhi kan gitu. Oke. Tapi pernah takut nggak Bang Wede selama perjalanan kan sana sepi, Sumatera kayak gitu? Kebetulan saya mohon maaf orangnya beranian. Jadi mau gas malam di lintas hutan pun gas. Ya. Ketemu maling, ketemu. Maling sawit. Oh iya, tapi nggak masalah. Nggak masalah dia. Karena dia kan malingnya sawit. Iya, tapi dia ngingetin. Hah? Oh ngingetin gimana? Bang, jangan di sini gelap istirahatnya. Gitu. Padahal di mana itu? Di hutan dekat Tesonilo. Oh, Tesonilo. Tesonilo itu. Tesonilo kan gajah-gajah Iya, itu, toh? betul. Lampung. Bukan. Riau. Rio, ya, Iya, Tesonilo. Kan pernah itu update yang ini kesasar, terus ini ada orang, ada rumah kanan jalan itu, terus jalannya ini lewat sing jeru-jeru itu loh. Itu beda perjalanan itu, Pak. Oh itu yang sebelumnya lagi. Itu kan pakai PC. Oh iya. Oh 3 iya. bulan sebelum saya ke Aceh. Oh iya itu yang target 10 hari pas Agustus itu. Betul. Mau bawa bendera kan itu. 1 tahun yang lalu. Ya pas bawa Agustus. Tapi ono nggak sih selama di Sumatera kejadian horor gitu? Ya nggak horor, mungkin nggak terasa horor ya buat Bang Wede ya. Tapi yang terasa itu terjadi hal yang itu tuh bukan ranahnya kita, gitu. Kalau keajaiban ya kebaikan orang-orang tadi, entah itu tergerak dari doa, entah itu tergerak dari doa kami, itu jelas keajaiban yang kendalinya ya Tuhan kita. Ya. Itu yang jelas nggak mungkin aku dipertemukan orang ujuk-ujuk di Jawel dikai bensin, itu nggak sama sekali loh Pak. Iya. Atau tiba-tiba secara random jajan makan, tiba-tiba ownernya datang ngajak ngobrol pura-pura nggak tahu, taunya tuh dia, oh ini orang yang aku pantau di medsos, terus digratisin ada. Oh gitu. Itu random, bukan direncanakan. Oh, jadi banyak rezeki-rezeki itu yang random yang sebenarnya nggak masuk di akal. Ya. Oke. Tapi kalau kejadian yang ya wis rodok, sing rodok sunyi-sunyi apa singup ya, gitu. Ya. Ya pasti ada nih karena mungkin power saat kami membawa misi itu menjadikan tameng kali ya. Oke. Karena kalau dibilang saya hebat, ya nggak hebat gitu juga kan. Maksudnya kalau saya timbul keamanan ini gara-gara saya sebagai personal kan saya terlalu sombong. Oke. Nyatanya setelah selesai perjalanan, saya sudah sampai ke Jawa, baru pada muncul entah pembunuhan, entah mutilasi, entah harimaunya nyebrang jalan. Ya. Untungnya nggak ketemu itu kan. Iya. Terus kemarin lanjut ke Sabang. Ya. Ceritanya. Ya. Terus berapa jam itu dari Tamiang? Wah ya masih Pak, ujung sini ke Jakarta. Ya karena sekalian ya udah sampai situ. Tapi sebelumnya udah pernah ke Sabang? Sudah pernah, tapi dengan rute terbalik. Waktu itu sponsoran. Saya jadi raider. Oh dari rider. Jadi raidernya terbang ke Aceh, dari Sabang justru pulang ke Jawa naik motor yang
untuk diuji sama olinya. Oke. Oh, jadi Sabang itu udah pernah. Tapi apa yang membuat Bang WD terus ini waktunya pulang? Gitu. Kenapa itu? Ya merasa misinya sudah selesai dalam kemampuan kami. Kalau dibilang membersamai ya harusnya lebih lama lagi. Ya. Tapi kalau dibilang sesuai kemampuan kami, saya sudah merasa cukup di Tamyang 10 hari, di Gayo beberapa titik hampir 2 minggu. Terus inilah saatnya untuk pemulihan, explore sekalian dolan. Oke, sekalian pulang itu. Karena akhirnya pulangnya kan 3 minggu karena mampir-mampir sama gathering juga. Iya. Sama ke mana? Mampir ke Sabang. Lega kita itu ke Sabang Lega, sampai ujung kan lega, gitu. Ya, memang ya kiblatnya anak bikers, motornya kalau udah sampai sana kan udah sah 1 titik. betul. Habis itu Pulau Rote ya. Ya, Rote paling selatan. Selatan. Utara Miangas. Miangas paling mahal Papua. Ya, Papua itu antara logis atau enggak gitu kan, makanya. karena banyak pertimbangan kan. Iya. Tapi selama 3 bulan di jalan. 2 bulan. Ya 2 bulan. 2 bulan Bang WD ke sana. Termasuk perjalanan. Ada yang berubah enggak dari Bang WD di situ? Ataukah menjadi upgrade yang ini atau apa? Kalau yang selalu saya influence di medsosku, entah mungkin nggak di IG kali ya. Saya katakan di titik ini saya merasa lebih tebal rasa syukur saya ketika berinteraksi dengan orang, berinteraksi dengan kondisi yang serba sulit. Itu sih. Jadi lebih banyak rasa syukurnya ya. Dan itu saya tunjukkan gitu ke orang-orang biar, karena nggak semua orang bisa mengalami hal seperti ini kan, termasuk ke keluargaku sendiri. Gini loh kalau udah kita ketemu yang namanya bencana dan sebagainya. Intinya di luar kendali kita dan kita harus tebalin terus yang namanya syukur, doa minta kebaikan, minta keselamatan, minta rezeki yang lapang, minta bisa saling membantu dan sebagainya. Intinya seperti itu. Itu kan dulunya dianggap remeh-temeh dan sekarang dianggap penting sekali. Ya. Nah sekarang yang dulunya dianggap penting setelah kesana ternyata sekarang itu nggak penting apa Bang? Misal nih, kalau perjalanan diulang lagi, apa yang mau Bang WD lakukan di sana? Kalau misalnya perjalanan diulang lagi, entah itu naik motor atau pesawat atau apa yang mau dilakukan Bang WD ke sana? Ya, kalau dari kebiasaan dan kesenangan saya sih silaturahmi, Pak. Saya hello lagi ke orang yang kemarin saya temuin, entah mereka yang membantu saya atau saya yang membantu mereka. Saya hello lagi. Itu. Terus mungkin yang Pak Topik maksud apa lagi tuh? Di sisi mana, di titik apa jawabannya yang bisa saya jawab? Ya, ke sana itu ada nggak yang mau dilakukan yang berbeda dari kemarin? Kalau visi seperti itu mungkin butuh dukungan yang nggak kecil, nggak sedikit sih ya. Entah itu dari mental, materi, maupun sesuatu apapun itu. Jadi saya mungkin belum di tarafnya. Belum di tarafnya seperti misal Irwandi, siapa? Ferry Irwandi. Nah, itu dia punya masa, bisa menggerakkan donasi, itu akan lebih bisa mengemas sesuatu kan untuk kembali ke sana mau ngapain. Kalau saya belum di taraf itu. Saya hanya single person yang punya ide yang di luar orang-orang pikirkan. Dan ketika saya berangkat sekarang, beneran berangkat. Mungkin ada yang mau Bang WD ucapkan terima kasih? Atau sampaikan salam? Ya teruntuk warga Aceh, pokoknya semangat bangkit kembali. Teruntuk warga seperti saya di Jawa, bersyukurlah dan saling mendoakanlah. Kalau kami lebih senang kita sama-sama saling mengerti, sama-sama saling bisa merasa entah menikmati sesuatu itu dalam bentuk yang cukup ataupun tidak cukup. Sama-sama senang kalau bangsa kita ini utuh, saling berempati ataupun
bersatulah intinya begitu. Sama-sama mengerti ya, Ya. berempati dengan keadaan saudara-saudara kita. Ya. Oke teman-teman, menarik sekali ini kisah dari Bang WD yang sebenarnya banyak sekali yang miss saya nggak nemu di Instagram beliau. Teman-teman bisa cek perjalanan Bang WD selama di Aceh Tamiang, di Medan, di Padang, di Instagramnya di WD Moto Garage, ada nih keterangannya. Teman-teman bisa cek di akun beliau, nanti boleh follow atau boleh tanyakan lagi. Atau barangkali dari teman-teman atau dari saudara-saudaraku di Aceh Tamiang yang sudah pernah ketemu dengan Bang WD, silakan mau menjalin silaturahmi kembali dengan Bang WD. Yang pasti dari semua cerita Bang WD itu semua perjalanan yang menarik, satu hari, satu kejadian, satu momen, dan satu kebaikan yang sekecil apapun di sana ternyata sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana. Semoga kita semua sebagai warga Indonesia, sebagai warga masyarakat yang dengan adat ketimuran, setidaknya punya empati dengan saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah bencana. Minimalnya kita punya empati kalau belum bisa membantu dengan sepenuh hati di lokasi yang ada di lokasi-lokasi bencana. Oke, cukup sekian teman-teman. Kalau ada ide untuk next tamu, silahkan usul aja di bawah. Cukup sekian podcast spesial perdana kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Hidup cuma sekali, hidup untuk dinikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.